warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Puspita Handayani dengan NIK di Film 24038. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi dengan judul Komunikasi dan Teknologi sebagai Pilar Administrasi Perkantoran Modern. Nah, sebelum masuk ke inti materi, coba bayangkan, pernah nggak sih teman-teman semuanya merasa bingung di tempat kerja karena instruksi dari atasan yang kurang jelas, atau mungkin disuruh kirim laporan melawan sistem tertentu tapi kita nggak tahu caranya. Nah, masalah-masalah seperti ini sebenarnya bisa diatasi apabila komunikasi dan teknologi bisa berjalan beriringan, dan itulah yang akan saya bahas hari ini. Next. Baik, kita masuk ke pembahasan pertama. Jadi apa sih komunikasi itu? Komunikasi secara umum adalah proses menyampaikan pesan, ide, atau gagasan dari satu pihak kepada pihak lain dengan tujuan agar informasi tersebut dapat diterima dengan baik dan memberikan umpan balik sesuai yang diharapkan. Dalam konteks administrasi perkantoran sendiri, komunikasi berperan penting untuk menyampaikan instruksi, membuat laporan, atau bahkan koordinasi antar departemen. Jika komunikasi di kantor itu kurang baik, maka bisa-bisa terjadi miskomunikasi, kesalahan kerja, atau bahkan konflik antar pegawai. Next. Selanjutnya kita akan bahas apa saja sih bentuk-bentuk komunikasi kantor itu. Yang pertama yaitu komunikasi lisan. Komunikasi yang dilakukan secara langsung melalui ucapan atau suara, contohnya rapat, diskusi, tanya jawab, ataupun instruksi dari atasan. Kemudian yang kedua adalah komunikasi tertulis atau komunikasi yang dilakukan melalui media tulisan. Contohnya adalah surat dinas, laporan pertanggungjawaban, email, ataupun memo internal. Yang ketiga adalah komunikasi visual atau komunikasi melalui gambar, grafik, atau visual lainnya seperti infografis, diagram kerja, atau presentasi. Next. Nah, selanjutnya kita akan bahas apa sih peran komunikasi dalam administrasi perkantoran. Yang pertama, menyampaikan informasi. Nah, komunikasi yang baik akan mempermudah penyampaian pesan, instruksi, ataupun kebijakan. Yang kedua, membangun hubungan kerja. Komunikasi yang baik akan menciptakan kerjasama yang harmonis antar pegawainya. Kemudian yang ketiga, mendukung koordinasi dan juga kolaborasi. Nah, koordinasi antar bagian akan berjalan dengan lancar apabila komunikasi terjadi secara efektif. Kemudian yang keempat adalah mencegah miskomunikasi. Nah, komunikasi yang baik akan mencegah kesalahan persepsi tumpang tindih tugas atau bahkan konflik internal antar pegawai. Selanjutnya kita masuk ke apa sih teknologi itu. Jadi teknologi adalah hasil penerapan ilmu pengetahuan untuk membantu manusia menyelesaikan pekerjaan dengan lebih cepat, mudah, dan juga efisien. Dalam konteks administrasi perkantoran sendiri, teknologi merujuk pada penggunaan perangkat keras atau hardware seperti komputer, perangkat lunak atau software seperti Microsoft Office, dan juga sistem informasi digital untuk mendukung tugas-tugas administratif seperti pengolahan data, absensi, dan juga penyimpanan dokumen. Next. Nah, selanjutnya apa saja sih teknologi pendukung administrasi itu? Yang pertama adalah perangkat lunak perkantoran atau Office software seperti Microsoft Office yang terdiri dari Word, Excel, dan PowerPoint. Kemudian ada Google Workspace seperti Docsheet dan juga Slides. Ini membantu dalam membuat laporan atau menyusun presentasi. Kemudian penyimpanan awan atau cloud storage seperti Google Drive, Dropbox, atau OneDrive ini memungkinkan kita untuk menyimpan data dan mengaksesnya di mana saja dan juga kapan saja. Kemudian yang ketiga adalah aplikasi kolaborasi dan komunikasi tim. Contohnya Slack, Microsoft Teams, dan juga Trello. Ini memungkinkan pegawai untuk melakukan diskusi di mana saja dan juga kapan saja. Next. Kemudian selanjutnya kita masuk ke peran teknologi dalam administrasi perkantoran. Yang pertama, mempercepat proses kerja. Nah, teknologi yang maju akan membantu dalam proses administrasi seperti pengetikan, pengolahan data, atau penyimpanan dokumen. Yang kedua, mempermudah komunikasi dan juga koordinasi. Teknologi seperti email, chat, dan juga video call mempermudah komunikasi dan juga koordinasi antar bagian dalam suatu kantor. Kemudian yang ketiga, mendukung sistem kerja yang fleksibel. Nah, teknologi ini memungkinkan kita untuk bekerja dari mana saja tanpa mengganggu produktivitas.
Kemudian yang keempat, meningkatkan akurasi dan keamanan data. Nah, dengan teknologi, data itu dapat disimpan dan diamankan dengan sistem keamanan tertentu. Nah, meskipun mempunyai banyak manfaat, teknologi dan komunikasi perkantoran tentu saja menghadapi berbagai tantangan. Di antara yang pertama, kurangnya keterampilan teknologi pada pegawai. Nah, masih banyak pegawai yang belum terbiasa menggunakan perangkat digital sehingga mereka kurang mampu memanfaatkan teknologi digital secara maksimal. Kemudian yang kedua, komunikasi yang tidak efektif antar bagian. Contohnya terjadi miskomunikasi antar bagian ataupun kesalahan dalam pembagian tugas. Kemudian yang ketiga, keterbatasan infrastruktur teknologi, contohnya koneksi internet yang lambat ataupun alat pendukung administrasi yang belum memadai. Kemudian next. Nah, tantangan-tantangan tadi dapat diatasi dengan beberapa solusi berikut. Yang pertama adalah pelatihan teknologi secara berkala. Pelatihan ini diperlukan agar pegawai mampu menggunakan teknologi-teknologi dasar yang mendukung proses administrasi. Kemudian yang kedua, meningkatkan komunikasi internal yang terstruktur, misalnya dengan memperjelas SOP komunikasi dan juga evaluasi rutin antar bagian. Kemudian yang ketiga, pengadaan dan pemeliharaan infrastruktur teknologi. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa teknologi yang terdapat di dalam kantor itu mendukung proses administratif. Next. Dari materi tadi dapat kita simpulkan bahwa komunikasi dan teknologi memiliki peran penting dalam mendukung administrasi perkantoran yang efektif dan juga efisien. Komunikasi memastikan informasi tersampaikan dengan jelas, membangun kerjasama tim dan mencegah kesalahpahaman. Kemudian teknologi mempercepat proses kerja, meningkatkan akurasi dan juga mendukung fleksibilitas kerja. Apabila kita dapat memaksimalkan keduanya, kegiatan perkantoran dapat berjalan secara lebih terstruktur dan siap menghadapi perkembangan zaman. Baik, saya tutup materi hari ini dengan satu kalimat. Teknologi membuat kerja lebih cepat, tapi komunikasi membuat kerja terasa hidup. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.